Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Sakandari radhiyallahu an di hikmah yang ke-22. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Kaifa bagaimana yutasawwaru dapat digambarkan ayyahjubahu syai'un sesuatu dapat menghijab Allah atau menghalangi Allah. Saya ulang penjelasan yang dulu sekali. Mengapa kok kemudian ada perkataan seperti ini? Bahwa Ibnu Athaillah itu merasa heran kok orang-orang itu banyak manusia yang belum bisa musyahadah, bisa bersaksi dengan sebenar-benarnya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Allah itu tidak mungkin terhijab oleh sesuatu. Di antaranya niki wa huwa, karena Allah itu adalah al-wahid, zat yang maha esa, alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang tidak ada beserta dalam tanda kurung yang menandingi Allah syai'un apapun itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, nanti akan kita jelaskan apa bedanya al-wahid dengan al-ahad. Kita lanjut dulu nih. Itu kullu syai'in. Karena sesungguhnya segala sesuatu, setiap sesuatu siwahu selain Allah itu adamun, tidak ada. Segala sesuatu selain Allah itu kalau dibandingkan Allah itu tidak ada apa-apanya. Atau segala sesuatu itu selain Allah itu tidak ada yang ada dengan sendirinya, tapi diadakan. Sehingga sesuatu yang diadakan itu wujudnya adalah tergantung. Karena tergantung itu maka dia tidak wujud secara hakiki, tapi wujudnya adalah wujud majazi. La wujuda, yang tidak ada wujud, lahu untuk syai' alat tahqiqi, sejatinya. Falaisa samma syai'un, maka segala sesuatu itu dimanapun tempatnya, yahjubu maka dimanapun tempat sesuatu itu yang menghalangi Allah, al-wujudu, yaitu karena adanya wujud al-haqiqiyu, yang hakiki. Kulluhu, semuanya, lahu itu milik Allah, wala syai'a minhu li ghairihi, dan tidak ada sesuatu pun yang wujud yang selain, yang dimiliki oleh selain Allah. Oke, Bapak-bapak, niki bahasa Indonesianya agar lebih mudah dipahami. Tadi saya copy pastekan. Bagaimana mungkin sesuatu akan menghijab atau menghalangi Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia Allah yang Maha Esa dan tak ada sesuatu pun yang bersamanya. Karena segala sesuatu selain Allah tidak ada dan tidak berwujud secara hakiki. Dengan demikian tak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, karena semua wujud hakiki hanya milik Allah Ta'ala, bukan milik selainnya. Bapak-bapak, mungkin nanti kalau kita memahami ini nanti akan lebih paham. Apa bedanya ahad? Ini ahad, tulisannya yang cilik. Ini ahad, yang ini wahid. Maja'ani ahadun, tidak seorang pun datang kepadaku. Jadi kalau ahad itu adalah maknanya satu-satunya. Simpelnya, al-ahad itu mempunyai arti bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah itu, ya
apapun kalau mau disebut, Allah lah satu-satunya zat yang menghidupkan. Allah lah zat yang maha pemberi rezeki. Allah lah zat yang maha bijaksana. Nah, kalau tidak ada sesuatu pun, apapun, siapapun itu berkuasa menandingi Allah, maha pemberi rezeki seperti Allah, tidak ada. Maka kalau dilanjutkan, nah kalau Allah itu adalah satu-satunya zat yang maha berkuasa, mengapa kita menggantungkan diri kita pada kekuasaan-kekuasaan yang tidak abadi, pada kekuasaan-kekuasaan yang sebetulnya itu lemah? Mengapa kita menggantungkan perolehan rezeki kita pada sesuatu atau siapapun selain Allah, padahal Allah lah sang maha pemberi rezeki? Maka kalau yang kelihatan, karena Allah itu yang maha berkuasa, tidak ada yang menandingi, maka kita itu bertawakal kepada Allah, nempel, ibaratnya nempel, bersandar kepada Allah. Maka kita kalau pas sholat tidak akan ingat orang yang berkuasa atau sesuatu yang berkuasa, karena sesuatu yang berkuasa itu kalah jauh dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali apa-apa masuk ke dalam diri kita itu karena kita menganggap mereka penting bagi kita. Gitu. Dulu waktu saya kelas SMP itu ada sandiwara radio namanya Brahma Gumbara, ada satu lagi yang Merapi ada Sembara. Apa ini? Lampir nggih. Nah, karena saya itu tertarik dengan sandiwara radio itu, maka kalau saya sholat buru-buru, ingatnya sandiwara. Kalau dikembangkan, kalau kita menganggap selain Allah itu ada yang menguasai diri kita, yang berpengaruh pada diri kita, maka sholat kita itu seringkali masih ingat hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita mengembalikan semua pada Allah, nggih ingatnya Gusti Allah. Nah, itulah yang namanya nanti sholat kita khusyuk, sholat kita itu sudah berihsan, kita beribadah dengan ihsan. Niku al-ahad, tunggal. Sedangkan al-wahid mempunyai arti permulaan dari suatu bilangan seperti perkataan kita. Ja'ani waqidun minan nas. Telah datang kepadaku manusia atau orang yang nomor satu. Nah, Allah itu nomor satu dan satu-satunya. Allah niku maha berkuasa, maha pemberi rezeki, maha pandai, maha penyayang, maha pengasih, maha kuat, maha perkasa. Maka sangat patutlah kemudian kalau kita itu menyandarkan diri kita, rezeki kita, kekuatan kita, hidup kita, sehat kita hanya kepada Allah satu-satunya yang maha tunggal dan yang maha nomor satu. Apa memang harus begitu? Niki ada dalilnya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd atau surat yang ke-13 ayatnya 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Kata tanya nggih. Qulillah. Katakanlah Allah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Gitu kan. Kita niki ibaratnya ditegasi sama pantas apa awakmu ngambil pelindung selain Allah.
Pantaskah kita bertawakal kepada selain Allah? Padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini dan seisinya. Sampai-sampai Bapak Ibu kalau mau dikatakan seperti ini, pantas enggak kita itu bersandar pada nuwun sewu nggih, uang banyak. Rekening saya nolnya pinten? 6 songo rolas, rolas itu pinter gitu. Nolnya 12. Kita nggak boleh bersandar pada itu, Bapak. Kalaupun kita itu masih ada di tataran nuwun sewu nggih, di tataran kita kan orang-orang umum nggih. Ya udah, uang itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah. Kita menggunakan itu sesuai dengan perintah Allah, tapi tidak bersandar pada uang. Karena orang banyak uang juga akan mati. Orang pejabat tinggi juga mati. Sami mawon ngoten nggih. Tetapi ya semuanya itu kita gunakan sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang kaya sebagaimana kayanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadilah pejabat sebagaimana juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Semuanya adalah dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki ada perumpamaan. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Samakah antara orang yang sudah musyahadah dengan yang belum? Samakah orang yang beriman dengan yang belum? Samakah orang yang bertawakal sepenuhnya pada Allah dengan yang bertawakal 10% pada Allah? Mboten sami. Padahal Allah niku betul-betul yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai Allah. Loh Pak, berarti nggak usah ikhtiar. Niki pertanyaan-pertanyaan klasik. Bukan begitu. Allah itu merintahkan kita untuk bekerja. Niku ikhtiar toh. Allah memerintahkan kita untuk belajar. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Saat kita itu bekerja dan menganggap pekerjaan kita itu yang memberikan sesuatu rezeki, maupun kita belajar agar kita lulus ujian itu karena belajar itu sendiri, maka belajar kita itu adalah karena hal-hal itu, bukan karena Allah. Kita kan niatnya kerja lillahi ta'ala, niku niatnya bagus sekali loh Bapak Ibu. Niatnya adalah karena Allah sang penguasa alam semesta, daripada niat ingsun napa bekerja untuk mencari uang 10 juta sebulan. Uang 10 juta apa? Nah, kalau niatnya itu kita itu bekerja karena perintah Allah yang menguasai alam semesta, luwe gagah nggih. Leres mboten? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Bapak Ibu, kalau yang ini saya mendapat informasi bahwa jin itu selain yang kalau di Kidul punya istana niku, kalau yang di Tibet itu bangunnya seperti surga. Jadi ada seperti surga gitu jin itu. Kalau di Laut Kidul kan istana. Kalau di sana itu kayak surga. Sehingga orang-orang yang tersesat itu menyangka saya sudah di surga. Nah, ini maksudnya nih gitu. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Niku wah iki surga. Supaya selamat dunia akhirat, padahal ketipu. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Nggih, Bapak Ibu, ini dalilnya agar kita itu harus berlindung
kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menumpukan harap kepada Allah, hanya menyembah Allah pun boten enten lain-lain. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya hikmah yang ke-23. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana dapat dibayangkan atau dapat digambarkan sesuatu dapat menghijab Allah, padahal wahwa aqrabu ilaika. Padahal Allah lebih dekat kepadamu min kulli syai', daripada setiap sesuatu. Bahkan bisa dikatakan Allah itu lebih dekat kepada diri kita daripada diri kita yang lain. Pada waktu kita itu ghaflah atau lupa kepada Allah, Allah niku kan tetap lebih dekat ke kita daripada diri kita yang lupa terhadap diri kita. Kita sering lupa terhadap diri kita, Bu. Kalau melihat TV atau melihat YouTube aja sering lupa kok. Yang betul-betul dinikmati YouTube-nya ini, Bu. Kita sampai lupa diri kita. Yang diingat adalah gambar di YouTube itu. Adalah Allah pada saat itu dan pada setiap waktu selalu menguasai kita, selalu merahmati kita, selalu lebih dekat daripada kita. Itu mengibaratkan kalau kita itu ngobrol sama orang, kita asik baca HP maupun nonton HP kita, nggih. Pada waktu itu orang yang ada di depan kita kan merasa terabaikan, nggih. Pernah ngalami ngoten Bapak Ibu nggih? Kita merasa diabaikan oleh orang karena orangnya sibuk dengan HP-nya sendiri kan ngoten. Nah, itu dapat dibayangkan. Allah setiap saat itu kan aqrabu ilaika min kulli syai'. Allah itu lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun tempat. Nah, kok kita gak ingat Allah, nggak juga taat kepada Allah, nggak memperhatikan Allah, berarti kita pada waktu itu seperti mengabaikan sopan mboten? Mboten sopan nggih. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita benahi di dalam diri kita. Nggih, termasuk kula. Allah itu lebih dekat kepadamu dari sesuatu lisubuti ihatatihi, karena meliputinya Allah yang demikian kuat bika kepadamu. Wa qayyumiyatihi, dan maha pengaturnya Allah alaika kepadamu. Allah niku maha meliputi dengan rahmatnya, dengan ilmunya kepadamu, dan Allah juga maha mengatur dirimu setiap saat, setiap waktu. Niku nek dipikiraken sedina, ya Allah, betapa dekatnya Allah padaku, betapa aku tergantung padamu ya Allah. Ngoten terus dina diulang-ulang itu, insya Allah mungkin mboten lali-lali malih, insya Allah. Napa malih tiap hari 40 dina ngoten. Qala ta'ala, Allah berfirman sebagaimana dalam surat Qaf atau surat yang ke-50 ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada orang-orang, kepadanya min hablil warid, daripada otot gulu atau urat leher. Fahuwa Allah qaribun, itu dekat lana kepada kita bidzatihi, dengan zatnya Allah, inda ahli syuhud, menurut orang-orang yang sudah musyahadah. Wa amma ahlul hijab, dan adapun orang-orang ahlul hijab seperti kita, fayakuluna, maka
Mereka ahlu hijab itu berkata, huwa Allah qaribun bi ilmihi, itu dekat dengan ilmunya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Kalau diringkas seperti ini bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala terhalangi sesuatu, padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Karena dia mampu meliputi dan mengaturmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dikutip tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau terjemahan lengkapnya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Pripun Mbak Bu? Kita itu udah nggak bisa ngelak sama sekali lah dari Allah. Ini Allah niku maha mengetahui apa yang dibisikkan hati kita. Maka kalau jenengan ingat saya tadi ngasih judul di awal tadi, di slide pertama, apa judulnya? Bukan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Bukan begitu toh? Tapi Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Niku sama dengan kalau kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Engkau Allah, Maha Esa Engkau Allah. Maunya itu yang saya tuju dari tulisan itu. Bukan Allah Maha Suci. Iya itu benar. Tapi saya lebih suka Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Esa Engkau ya Allah. Nah, itu kita dendangkan dalam hati kita, belajar gitu. Nun sewu kalau udah ada yang bisa nun sewu, tapi kita monggo belajar sama-sama, dendangkan hati kita. Dan yang paling dekat adalah detak jantung dibarengkan dengan Subhanallah, Maha Suci Engkau. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pak, sulit Pak. Sing gampang, sing gampang itu Allah. Allah ini maknanya ya Allah. Nyebut. Nggih, kalau ya Allah niku pun kabeh. Pun kabeh niku pripun nggih? Semua pengenalan kita, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ilaha illallah, subhanallah. Kalau nyebut nama Allah niku semua niku katut ngoten Pak. Pada waktu kita ingat Allah seperti itu, wah Allah Maha kasih sayang kita. Allah Maha sayang kok kita mau apa? Nyelekete apa? Nyelekete maksiat. Ya Allah, Engkau Maha sayang. Saya tak nakal dulu ya kan. Biasanya mboten saged ngoten. Semakin kuat ingatnya pemahaman kepada Allah, mboten saged ngingkari ketuhanan Allah dan lebih taat, lebih tunduk, lebih patuh, lebih tawakal. Dan sungguh menurut ahli syuhud, zat Allah Ta'ala amat dekat kepada kita. Adapun menurut ahli hijab, Tuhan dekat kita dalam pengertian ilmu, kekuasaan, dan sifat-sifatnya yang lain. Di dalam kitab-kitab tafsir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang diambil seperti ahli hijab niki menafsiri wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid niku dimaknai Allah sangat dekat dengan ilmunya, Allah dekat dengan kekuasaannya. Nah, dalam kitab ini disebut bagi ahli syuhud tidak lagi seperti itu. Seperti jenengan kalau mengingat orang yang Anda kenal dan dekat, itu kan sakit nangis, sakit guyu sendiri gitu Pak. Ingat, oh orang itu wah melu senyum gitu loh. Padahal nggak ada nonton apa-apa, tapi nonton apa? Nonton pengalaman kita bersama dia. Ada di dalam hati kita. Menjadi pengalaman kita menyatu dengan diri kita. Waktu kita munculkan, kita ingat itu, kita bisa senyum sendiri, kita bisa nangis, kita juga bisa marah, gitu kan, umpamanya kalau dihina. Nah, pada waktu kita mengingat Allah,
lebih dekat dari itu lagi bagi ahli suhu. Paling tidak kita belajar yang itu mawon, bahwa Allah lebih dekat dengan ilmunya, dengan kekuasaannya gitu. Nyatanya yang mengatur apapun di dalam diri kita itu ya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling terkenal, Allah Maha mengatur segalanya, bukan yang lain-lain. Itu adalah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan keranjang pelontar, mau dilempar ke api itu didatangi malaikat Jibril. Nabi Ibrahim mau dilempar ke api. Adakah engkau ingin minta tolong padaku? Enggak. Nabi Ibrahim jawabnya ngoten. Enggak. Napa? Aku karo awakmu padha makhluke Gusti Allah. Aku dan engkau sama-sama makhluk. Kalau saya itu yang nolong ya Tuhan, penciptaku. Ngoten itu. Nah, waktu malaikat Jibril berkata seperti itu, ya kalau begitu minta tolong pada Allah. Niku Nabi Ibrahim masih bilang, enggak. Allah itu saya tidak tergantung dengan doa. Saya tergantung dengan Allah. Ini luar biasa Nabi Ibrahim nih, Pak. Nah, kalau kita kan masih butuhkan perantara orang, malaikat Jibril mawon mboten to kita. Kita perantara orang bekerja dapat rezeki, butuh yang Nabi Ibrahim itu total, bahkan malaikat Jibril mawon ditolak. Dungo mawon itu dungo. Saya langsung ke Allah. Bukan doa langsung ke Allah sana sih, Pak. Langsung ke Allah. Bukan pakai doa lagi. Luar biasa Nabi Ibrahim. Dan nyatanya nggih, Allah kemudian dawuh pada api itu, wahai api, kuni bardau wa salama. Baik, jadilah api engkau menjadi dingin dan menyejahterakan atau menyamankan gitu. Ya, jadi seperti itu. Maka Nabi Ibrahim jadi nabi niku kaya ngoten niku Bapak Ibu. Nggih, sampai sekarang kita jadi umat niku nggih ngoten niki karena bayangin Nabi Ibrahim kayak gitu aja udur gitu nggih. Luar biasa. Itu tauhidnya para nabi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Saat niki hikmah yang ke-22, 23, niki 24. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un. Bagaimana dapat digambarkan, dibayangkan sesuatu itu dapat menghijab Allah walau lahu makana wujudu kulli syai'. Dan sesuatu itu tidak ada yang wujud. Tidak ada yang wujud, tidak bisa maka tidak bisa ditemu apapun wujudnya selain Allah. Hatta istadalla walau lahu makana wujudi kulli syai'. Kalau tidak ada Allah maka wujud segala sesuatu itu tidak ada. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu niki dinaikkan lagi. Bagaimana bisa digambarkan? Kita itu terhalang oleh nun sewu nggih. Kita terhalang oleh keasikan kita terhalang oleh harta, kita terhalang oleh jabatan, kita terhalang oleh kecantikan, kita terhalang ketampanan, kita terhalang oleh apapun yang tergelar ini. Padahal yang tergelar ini itu enggak ada kalau Allah tidak menciptakannya. Intinya seperti itu. Hatta istadalla bihil musyahidun. Maka Bapak-bapak itu disimbolkan di antaranya. Kita mau tidur berdoa. Itu agar kita kembali betul-betul kita hanya menuju Allah. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Itu kan mengingatkan kita kembali. Itu betul-betul loh yang hidupkan itu Allah. Yang mematikan juga Allah. Bukan kasur empuk. Bukan juga udara. Bapak kalau nggak ada udara mati Pak. Kita kan harus cari udara. Tadi udah disebut
bahwa ikhtiar itu harus, tapi ikhtiar, wasilah-wasilah, sarana-sarana itu semuanya adalah perintah Allah kita untuk mengadakan. Bapak, berarti kalau Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, minum racun aja Pak. Nanti kan nggak mati karena Allah. Nah, niku bahwa Allah niku juga memerintahkan kita itu memperhatikan sarana-sarana kita hidup, sarana-sarana yang kita menghindari hal-hal yang bisa mematikan kita. Itu perintah Allah. Jadi saat kita itu menghindari racun juga karena perintah Allah. Kita makan yang bergizi dan seterusnya agar sehat itu juga karena perintah. Hatta istadalla bil musyahidun, sehingga para ahli musyahadah itu mengambil dalil dengan Allah alal asya, atas adanya sesuatu. Qala ta'ala, Allah berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu Allah yang mana Allah adalah terhadap segala sesuatu itu menyaksikan. Ya, ini gini gampangannya, Ustaz cukup baik Gusti Allah, nggak usah yang lain. Maksudnya gimana? Kalau sholat kita kan kadang-kadang, ya mudah-mudahan kita terhindar gitu tadi itu. Bahwa ada orang sholat niku riak. Niku kan boten cukup Allah yang menyaksikan. Enggak no, kalau Allah cuma Allah yang menyaksikan, yang lain enggak melihat, kan kurang gagah. Allah enggak pernah muji terang-terangan ya, umpamanya begitu, enggak pernah dengar. Oh ya, sedekah. Wah, kalau enggak diumumkan sama takmir ya enggak keren ini. Padahal Allah menyaksikan, cukuplah Allah yang menyaksikan, tidak usah ria, tidak usah. Wah Pak, berarti mboten usah diumumkan lah. Niki tergantung niatnya Bapak Ibu. Karena kalau takmir mengumumkan itu karena itu amanah, harus diumumkan. Nah, kitanya ya diumumkan sama takmir atau enggak terserah. Yang penting Allah. Awalam yakfi. Apakah tidak cukup Allah saja yang menyaksikan? Niku orang kalau merasa disaksikan Allah niku kadang-kadang bisa senyum sendiri. Sama seperti mengingat teman kita yang akrab, kita bisa senyum sendiri. Mengingat orang yang kita cintai, kita bisa senyum-senyum sendiri. Orang yang kita benci, kita bisa marah-marah sendiri kayak gitu. Kita mengingat Allah juga ngoten. Sak baris sumpek, sumpek. Aku susah. Kalau ingat Allah nih kan langsung kayak piar ngoten. Tiba-tiba terasa kayak terbuka. Hati ini menjadi lapang. Walau asqata lafdhu kulli, kalau lafat kulli itu digugurkan, lakana adharu fi ifadatil umum, maka akan kelihatan takbir ini lebih memberikan faedah yang umum. Wal qasdu bihadzal kalam, dan maksud kalam ini adalah al mubalaghah, untuk menyangatkan finafiyal hijab, di dalam ketiadaannya hijab. Fala yadurru kaunu hadzal wajhi, maka cara ini tidak membahayakan. Di makna wajhi, dengan makna wajah, al awali, dengan makna cara yang pertama. Wa ba'dhum, dan sebagian ulama itu asbata at-taghayyura, menetapkan adanya perubahan bainahuma, antara dua cara. Fihi, yang di dalamnya itu ada kulfatun, kesulitan. Oke Bapak-bapak, Ibu-ibu, niki ya lanjutannya. Ini saya lanjutkan mawon niki biar kita cepat menuju hikmah yang berikutnya. Niki yang mengheran-herankan niki ada pinten 4 nih. 4 napa 5 nih. Ya ajaba kaifayat harul wujud. Saya sangat heran. Kaifayat harul wujud fil adam, bagaimana sesuatu itu wujud di dalam ketiadaan. Kok heran sih, kok ada sesuatu yang wujud di dalam ketiadaan.
Di annal adama, karena sesungguhnya ketiadaan itu adalah zulmatun, kegelapan. Walau wujud sementara ada wujud itu adalah nur, artinya bercahaya, padat. Wahuma didani, antara gelap dan terang itu berlawanan. Kalau datang terang, hilanglah gelap. Kalau gelap datang, hilanglah terang. La yajtami'ani, yang dua-duanya itu tidak bisa berkumpul. Am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kitab. Dan bagaimana sesuatu yang baru itu bisa tetap beserta sesuatu yang dahulu. Berarti ngeten Bapak Ibu. Kalau orang itu berdiri pasti mboten duduk toh. Kan kita? Saya berdiri berarti saya tidak duduk. Nah, ngeten. Kalau barang itu baru berarti dia bukan barang lama. Kalau barang itu baru pasti dia itu diciptakan, bukan pencipta. Kalau Allah itu sudah wujud terdahulu, maka yang wujud-wujud sekarang itu adalah yang diwujudkan, diadakan, bukan wujud yang hakiki. Dan di sini juga disebutkan hal-hal seperti itu tidak akan bisa berkumpul. Ya pasti apapun yang ada ini tidak akan mampu menandingi Allah. Pasti ini. Allah yang mengadakan. Masa sesuatu ini bisa menandingi. Di anal hadisah, karena sesuatu yang baru itu adalah batilun, batil. Wallahu ta'ala hakun, sementara Allah itu adalah hak. Wal batilu, sementara sesuatu yang batil la yasbutu, itu tidak tetap ma'adzuhuril hak, karena datangnya sesuatu yang hak. Wakul qala ta'ala, Allah berfirman, wakul ja'al haqqu wa zaqal batil. Katakanlah datanglah kebenaran dan hilanglah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu akan hilang. Bapak dan Ibu-ibu, saya umpamanya punya tas KW. KW ini buatan asli. Kalau terus datang kemudian tas asli. Yang KW ini kan kalau bisa kan disembunyikan tuh Bapak Ibu. Ngisin-ngisini kan kalau berarti gitu. Umpamanya ada tiruan Sri Sultan, ada kembaran Sri Sultan tapi sanes Sri Sultan gitu, kembaran. Nanti kalau umpamanya datang Sri Sultan beneran, dia kan malu-malu ngoten nggih. Malu-malu, minggir-minggir gitu kan. Karena yang asli datang. Allah itu adalah yang wujud hakiki. Maka segala sesuatu itu adalah saat Allah, saat kita memahami, sudah kenal Allah, maka sesuatu yang lain itu jadi hilang. Kalau bukan hilang, mboten kelihatan lah. Kita niku mengetahui Allah niku maha kuasa. Maka kekuasaannya orang berkuasa niku enggak ada apa-apanya. Ngeten. Pak RT niku Pak Kadus mawon. Pak kepala dusun niku kuwasa. Tapi kalau datang Jokowi, Pak Kadusnya mboten kuwasa napa-napa to. Nah, niku Allah niku maha kuasa. Kalau orang memahami, sudah mengalami berkali-kali, tahu bahwa Allah itu maha kuasa, tidak ada satupun yang bisa bergerak, yang bisa menguasai yang lain kecuali atas izin Allah. Ya udah, karena sudah tahu Allah, maka yang lain itu hilang. Jenengan punya emas gram, datanglah emas sekilo. Lebih perhatian mana? Lebih perhatian emas 1 kilo. Ya gitu. Kalau Allah
kalau kita lebih mengenal Allah dengan sejatinya, pemahaman yang seperti itu, dan di Al-Quran disebutkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu berkuasa. Tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah. Allah itu Al-Ahad, Allah itu Al-Wahid. Allah itu satu-satunya, nomor satu yang satu-satunya. Ya sudah, kita ke Allah saja. Itu kan di teori lumayan mudah dipahami. Yang lebih susah niku di hati. Rasa kita niku betul-betul ngoten niku angel. Nggih. Fadzahiru dan sesuatu yang zahir. Wasabitu dan sesuatu yang tetap. Huwal haqqu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Lal kaun, bukan sesuatu yang diadakan atau diwujudkan. Wama bada illa wajhil haq, dan tidak ada yang terang, tidak ada yang jelas kecuali adalah zat yang hak. Fawal mudhir, yaitu Allah yang menampakkan. Wadzahiru wal maujud, dan adzahir dan sesuatu yang wujud. Duna kullil madzahir, bukan sesuatu yang ditampakkan. Sesuatu yang menampakkan, bukan yang ditampakkan. Wa ta'ajubu, dan mengherankan. Al-madhkuru nasyi'un min ghalabati syuhud, kalau al-madhkuru nasyi'un, sesuatu yang disebut itu tumbuh atau timbul min ghalabati syuhud, dari ngelindihi itu kemenangan penyaksian. Fa'innahu, karena sesungguhnya syuhud idza qawiya, tatkala menjadi kuat alal abdi, terhadap seorang hamba, id mahallat, maka jadi mengkeret, itu bahasa Indonesia ini nopo. Jadi mengecil al akwanu, dunia ini, finadharihi, di dalam pandangannya. Wafania, dan menjadi rusak. Rusak. Hamba itu rusak anha, dari akwan bil marroh, kelawan sak seketika. Jadi saya kopikan bahasa Indonesianya mana ini. Bagaimana bisa sesuatu yang baru atau hadis bersanding dengan yang maha dahulu atau qadim? Bagaimana Pak Duko bisa disandingkan dengan Pak Presiden? Ibaratnya ngoten, kecil sekali. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru muncul bersamaan dengan yang memiliki sifat qidam atau yang maha dulu? Alam semesta ini walaupun katanya sudah jutaan tahun kan ngoten nggih, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Allah, karena Allah itu adalah maha dahulu atau qidam. Yang baru itu batil, sedangkan Allah Ta'ala itu hak atau maha benar. Kebatilan akan sirna dengan adanya kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra 81. Sosok yang lahir atau tampak dan sabit atau tetap, itulah Tuhan yang maha hak, Allah Ta'ala, bukan alam semesta. Tak ada yang berwujud kecuali Allah Ta'ala, karena dia yang tampak dan menampakkan, yang maujud dan yang berbeda dari segala penampakan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada keheranan dalam hikmah ini pasti akan diajukan oleh mereka yang pernah merasakan pengalaman syuhud. Oleh karena itu, semakin kuat pengalaman syuhud seorang hamba yang dirasakan, maka semakin sirnalah alam semesta ini dari pandangannya. Wallahu a'lam. Sebagaimana saya jelaskan tadi, Bapak-bapak, kalau sudah kenal Allah yang maha itu, maka yang lain itu jadi kecil. Termasuk Pak Presiden jadi kecil. Duit banyak juga jadi kecil. Mengapa? Ya karena Allah, kita sudah mengenal Allah yang maha kaya. Kita dekat dengan Allah yang maha kuasa, dekat dengan Allah. Oke, dan seterusnya. Oke, wallahu alam, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahman mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna lal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf dan mau dilanjut diskusi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.